Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 31, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, 'Yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, 'Yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Amin." Saat Anda sekalian membaca kitab Kejadian, apa yang Anda sadari? Pikiran apa saja yang Anda miliki? Dulu saat saya menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, ada masa di mana saya merenungkan tentang keselamatan untuk sementara waktu. Apa itu? Yaitu, kita yang memiliki iman hidup dengan terus-menerus menaati firman, tetapi semakin kita mencoba menaati firman, saya melihat bahwa natur berdosa yang membuat kita tidak dapat menaati firman justru semakin bangkit. Maka saya bertanya di tengah keluhan yang mendalam, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Bagaimana aku bisa diselamatkan dari dosa ini? Ada masa di mana saya banyak mengajukan pertanyaan seperti ini. Di tengah-tengah itu, ada sebuah momen yang membuat saya pulih dan dapat hidup kembali di dalam kepastian keselamatan, dan itu adalah firman dari kitab Kejadian. Bukan perenungan dari satu ayat tertentu. Tetapi saat saya membaca terus kitab Kejadian dari pasal 1, seperti yang kita lakukan setiap subuh, saya mendengarkan firman dan menjadi sadar. Apa itu? Yaitu, meskipun jelas ada kelemahan, kekurangan, keberdosaan, dan batasan yang tidak dapat diatasi oleh manusia, yang lebih utama dan penting dari itu adalah keterpilihan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang memelihara orang-orang pilihannya. Kita selalu salah dan berdosa, sehingga terkadang kita bisa membenci dan menipu sesama serta berbuat dosa. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang kudus yang telah Ia pilih, dan Ia menuntun mereka di dalam pemeliharaannya. Dan pada akhirnya, Ia memberikan berkat. Di tengah perenungan dan keluhan yang mendalam tentang keselamatan, saya ingat bahwa firman kebenaran yang mengalir dengan tenang di kitab Kejadian ini menjadi anugerah dan kesan yang sangat besar bagi saya. Bagaimana firman kitab Kejadian yang Anda renungkan setiap hari mendekati Anda? Di satu sisi, karena tema yang agak mirip berulang setiap hari, mungkin terasa sedikit membosankan. Namun, Anda akan merasakan bahwa keterpilihan, anugerah, dan kasih Tuhan yang mengalir di seluruh kitab Kejadian ini terus-menerus berbicara kepada Anda. Kitab Kejadian terus-menerus menyampaikan pesan kasih Tuhan itu kepada kita. Dalam nas hari ini pun, kisah anugerah dan kasih Tuhan itu muncul. Melalui firman pada hari Minggu kemarin, kita telah mendengar firman tentang persaingan yang terjadi antara paman Laban dan keponakan Yakub. Yakub adalah orang yang membuat pilihan yang sama sekali tidak bisa menang, yang pasti kalah dalam persaingan. Namun, Tuhan membuat pilihan Yakub itu menjadi pilihan yang baik. Secara biologis, kemungkinan munculnya ternak yang berbelang dan berbintik-bintik sangatlah langka, tetapi Tuhan membuat ternak yang berbelang dan berbintik-bintik terus lahir sehingga menambah kekayaan Yakub. Tuhan memberikan kompensasi yang layak atas upah yang tidak diterima Yakub. Karena peristiwa itu, Yakub menerima tatapan tajam dari putra-putra Laban. Jika kita melihat nas ayat 1 dan 2, ada firman yang berkaitan dengan hal itu. Perkataan putra-putra Laban adalah seperti ini. Mereka berkata, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Kesaksian putra-putra Laban tampaknya bukan hanya perkataan mereka saja. Jika kita melihat ayat 2, tampaknya Laban juga memiliki pemikiran yang serupa dengan putra-putranya. Dikatakan, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Betapa mengejutkannya hal ini.
Yakub hanya memperoleh ternak dan kekayaan melalui cara yang telah mereka putuskan bersama Laban. Tetapi keluarga Laban ini mengatakan bahwa Yakub telah merampas milik Laban. Tampaknya mereka percaya seperti itu. Dari sudut pandang Yakub, ini sungguh mengejutkan dan tidak adil. Dan mungkin ia berpikir, orang macam apa ini? Apakah ada di antara Anda yang pernah mengalami pengalaman seperti ini? Apakah Anda pernah menghadapi situasi seperti Yakub? Mungkin ada beberapa di antara Anda yang pernah mengalaminya. Saat bertemu orang dan menjalin hubungan antar manusia, kita secara tak terduga sering melihat karakter seperti ini. Ada banyak orang yang sama sekali tidak bisa objektif terhadap diri sendiri dan selalu menganggap pihak lain yang salah, dan entah bagaimana mencoba menafsirkannya secara egois. Yakub membuat pilihan seperti itu agar Laban tidak bisa mengingkari janjinya nanti. Bukan, tetapi Laban benar-benar mengingkari janjinya. Ia mengatakan bahwa Yakub jelas-jelas telah merampas kekayaannya. Meskipun tampaknya ini adalah situasi yang tidak masuk akal. Di dunia ini secara tak terduga, banyak terjadi situasi yang tidak masuk akal seperti ini. Jikalau kita menghadapi situasi seperti ini, janganlah menganggapnya aneh sama sekali. Jika seseorang dibutakan oleh keserakahan, mungkin akan lebih menenangkan jika berpikir, bisa saja terjadi seperti itu. Bagaimanapun, dari sudut pandang Yakub, ia menghadapi situasi yang sangat tidak nyaman, sulit, dan tidak masuk akal. Apa yang harus Yakub lakukan? Bagaimana ia harus melewati situasi ini? Tuhan mengetahui semua situasi Yakub ini. Oleh karena itu, ia menunjukkan jalan untuk melewatinya. Ayat 3 mengatakan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, ke tanah Kanaan tempat ayah dan kakekmu berada. Sambil berjanji, aku pasti akan menyertaimu. Jika dipikirkan dari sudut pandang Yakub, sebenarnya terus tinggal di rumah Laban juga tidak nyaman. Dan keluar dari rumah itu pun juga tidak nyaman. Bukankah begitu? Jika terus tinggal di rumah Laban, keluarga Laban ini akan terus menganggapnya sebagai pencuri. Dan jika keluar dari rumah Laban, tidak hanya Laban tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi juga akan terlihat gambaran Laban yang akan mencoba memerasnya sebanyak mungkin sebelum melepaskannya, bahkan tanpa perhitungan atas pekerjaan selama 20 tahun. Selain itu, meskipun Yakub berhasil dan kembali ke kampung halamannya dengan banyak harta, ada kakaknya, Esau, yang lebih menakutkan daripada Laban, yang sedang menunggunya. Jadi, ini adalah situasi di mana sulit untuk terus tinggal di rumah Laban dan juga sulit untuk pergi. Namun ada hal yang patut disyukuri, yaitu bahwa Tuhan akan menyertai Yakub. Ia telah berjanji. Janji ini adalah janji yang juga mencakup makna bahwa Tuhan akan menjaga Yakub, melindunginya, dan memberkatinya. Betapa besar penghiburan dan dorongan janji ini bagi Yakub. Jika kita melihat ayat 2 dikatakan, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Jika kita menerjemahkan firman ini secara harfiah mendekati bahasa aslinya, dapat diterjemahkan seperti ini. Wajah Laban tidak menyertai Yakub. Wajah Laban tidak menyertai Yakub. Tetapi, saudara-saudari, jika kita melihat ayat 3, muncul ungkapan yang agak kontras. Dikatakan bahwa wajah Laban tidak menyertai Yakub, tetapi Tuhan pasti akan menyertai Yakub. Di tengah situasi yang sulit dan serba salah ini, yang harus kita andalkan dan pandang bukanlah hal lain, melainkan wajah Tuhan yang menyertai kita, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Memandang Tuhan yang tidak meninggalkan kita bahkan di tengah situasi itu dan yang tuntunannya menyertai kita, memandang wajah Tuhan dan percaya kepada Tuhan, adalah satu-satunya solusi untuk keluar dari situasi itu. Yakub percaya pada janji Tuhan itu dan kini ia memutuskan untuk meninggalkan rumah Laban. Saat hendak meninggalkan rumah Laban, ada rintangan lain, yaitu istri-istrinya, Rahel dan Lea. Yakub memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membawa Rahel dan Lea, termasuk dua selir lainnya, ke kampung halamannya. Kedua selir itu mungkin akan ikut saja jika nyonya mereka menyuruhnya, tetapi apakah Rahel dan Lea ini akan mengikuti Yakub? Itulah kuncinya. Jika kita melihat nas ayat 4, dikatakan, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Sampai sebelumnya, Lea selalu muncul lebih dulu. Lea menikah lebih dulu, dan Lea juga lebih tua. Tetapi Yakub secara terang-terangan menempatkan Rahel di depan. Ini adalah situasi di mana kita dapat melihat bahwa Yakub telah lebih memantapkan kasih dan kehendaknya terhadap Rahel. Dalam situasi seperti itu,
apakah Lea akan mengikuti Yakub? Terlebih lagi, hubungan Rahel dan Lea juga tidak baik. Dari sudut pandang Lea, mungkin akan terasa lebih baik untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya dan hidup dengan stabil bersama keluarganya, daripada mengikuti suami yang tidak mengasihinya menempuh jalan yang belum pernah ia lalui. Maka, Yakub memanggil Rahel dan Lea dan membujuk mereka. Isi bujukan itu adalah firman yang berlanjut dari ayat 5 sampai 9. Bagaimana firman itu? Apa yang Yakub katakan kepada Rahel dan Lea? Ia sedang menceritakan kisah anugerah Tuhan. Wajah ayahmu, Laban, tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Aku telah melayani Laban dengan sungguh-sungguh selama 20 tahun. Tetapi Laban telah berulang kali mengubah upahku, sehingga aku bahkan pernah berada dalam situasi tidak akan menerima sepeser pun. Namun, Tuhan menahan Laban, dan bahkan melalui pilihanku yang tidak masuk akal, Tuhan telah memberikan banyak berkat, memberikan ternak, dan memberikan kekayaan. Semua ini adalah pemberian Tuhan kepadaku. Dengan kata-kata seperti ini, ia sedang menceritakan anugerah Tuhan yang telah ia alami kepada Rahel dan Lea. Saat melihat kisah ini, saya teringat akan kisah keluarga saya. Karena melayani sebagai pendeta, ada situasi di mana saya harus pindah rumah relatif lebih sering daripada orang-orang di profesi lain, dan situasi di mana saya harus pindah tempat pelayanan. Saya juga pernah menghitungnya, dan ternyata saya sudah sering pindah. Setelah mulai melayani, sepertinya saya sudah pindah sekitar 6 kali. Ke-6 kali itu bukan sekadar pindah dari kompleks ini ke kompleks itu, melainkan pindahan yang melintasi kota dan provinsi. Yang penting adalah, setiap kali itu, proses berbicara dengan keluarga, terkadang membujuk, menyetujui untuk pergi ke tempat lain, dan memiliki hati yang sama sangatlah diperlukan. Itu mutlak diperlukan. Jika tiba-tiba berkata, karena begini dan begitu, kita harus pindah ke tempat lain, mari kita pindah ke tempat lain. Apakah mereka akan ikut? Tentu tidak. Ini bukan berarti keluarga menolak kehendak Tuhan, atau semacamnya. Maksudnya adalah, diperlukan waktu dan proses untuk bersama-sama berbicara, merenung, berdoa, dan menerima jawaban Tuhan. Yakub pun sekarang sedang melalui proses itu dengan memanggil istri-istrinya. Ia sedang menceritakan kepada istri-istrinya tentang tahun-tahun yang telah ia lalui selama 20 tahun terakhir. Bagaimana Tuhan telah bertindak padanya, dan bagaimana ia sedang menuntunnya sekarang. Pengakuan dan kisah tentang anugerah Tuhan itu, kesaksian-kesaksian itu. Demikianlah Yakub sedang menyingkapkan karya anugerah Tuhan, sambil membagikan kesaksian anugerah kepada istri-istrinya, dan menyatukan hati mereka. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah, hanya karena kita telah menerima jawaban dari Tuhan, kita memaksakan jawaban itu kepada orang lain. Jika kita menempatkan diri pada posisi Yakub, itu seperti berkata, Tuhan telah menyuruhku untuk kembali ke kampung halaman. Jadi, kalian juga harus pergi. Mari kita ikut. Jika berkata seperti itu, apakah istri-istrinya akan ikut? Mereka akan bereaksi, itu ceritamu, kami tidak tahu. Pada akhirnya, Tuhan juga harus memberikan anugerah dan kesan kepada istri-istri itu. Oleh karena itu, Yakub sedang membentangkan kehendak Tuhan dengan menceritakan kisah dan kesaksian anugerah Tuhan yang telah ia alami, sambil berbicara dan berdoa bersama agar mereka dapat masuk ke dalam karya anugerah Tuhan ini. Kebenaran yang tidak berubah adalah bahwa Tuhan sedang memegang kehidupan kita, dan Ia sedang menuntun hidup kita dengan anugerah dan kasih yang tidak berubah, serta dengan kesetiaan. Hal yang harus kita lakukan adalah membentangkan sejarah anugerah Tuhan itu dengan membagikan dan menyampaikan kisah anugerah Tuhan yang telah kita alami, terima, dan nikmati kepada orang lain. Kita yang telah mengalami pelukan Tuhan harus memperluas pelukan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya sungguh-sungguh memohon agar hari ini, di tempat kehidupan di mana kita berjalan, ada anugerah untuk membentangkan sejarah anugerah Tuhan. Pekerjaan ini terwujud melalui bibir kita yang telah menerima anugerah, melalui kehidupan kita. Saya sungguh-sungguh memohon agar kita semua dapat sepenuhnya digunakan sebagai saluran berkat dengan membagikan dan menyampaikan kisah anugerah, kisah kasih Tuhan, kisah Injil salib kepada orang-orang yang kita temui.